Jakarta terus bertumbuh. Namun kepadatan di ruas-ruas jalan utama masih menjadi tantangan yang harus diatasi. Salah satunya adalah koridor vital di kawasan Pramuka hingga Matraman. LRT Jakarta hadir sebagai solusi mobilitas perkotaan yang cepat, efisien, dan ramah lingkungan. Semangat pembangunan LRT Jakarta fase 1B rute Velodrome Manggarai terus digencarkan. Progres pembangunan fisik telah menunjukkan hasil yang positif karena sesuai dengan target rencana. Sejak proyek pembangunan dimulai pada September 2023, man hours telah mencapai angka 6.133.476 jam dengan zero accident. Nama saya Prasetyo Riana Mulyo, saya di sini selaku Construction Manager untuk proyek LRT fase 1B Velodrome Manggarai. Tentunya di lapangan ini ada banyak tantangan ya, karena di lapangan ini kita berada di jalur utama, salah satu jalur utama di Jakarta, yang mana kepadatan lalu lintasnya sangat tinggi, kemudian banyak juga utilitas di sana, dan kita juga melewati area-area yang sempit sehingga area kerja kita terbatas. Di situ kita harus banyak berkoordinasi dengan berbagai pihak supaya kita bisa bekerja dengan baik tanpa terganggu suatu apapun. Untuk di lapangan, progres konstruksi yang membutuhkan perhatian khusus ada beberapa titik. Salah satunya seperti di atas tol Wiyoto Wiono, kita melewati jalan tol, akses tol di situ, sehingga kita benar-benar harus berhati-hati di situ. Kemudian akses padat penduduk juga di area underpass Pramuka, kita di situ ada underpass, kita melewati jalur kereta api existing yang sedang beroperasi. Kemudian kita juga melewati area perempatan Matraman, itu yang cukup lebar dan padat. Kemudian yang paling ultimate itu adalah di area double track Manggarai, di mana itu merupakan jalur yang paling tinggi di kita dan tantangannya sangat besar karena kita ada 2 layer kereta yang kita lewati di bawahnya. Untuk tahun 2026 nanti kita menargetkan bahwa proyek konstruksi ini bisa berjalan selesai di Agustus 2026, di mana di awal tahun kita berharap secara pekerjaan fisik untuk struktur jalur layang dan stasiun itu bisa kita selesaikan dan kita bisa start untuk melakukan testing and commissioning di Q1 2026 gitu. Di mana targetnya setelah itu kita mendapatkan kelengkapan perizinan dan sebagainya untuk bisa segera dioperasikan. Pencapaian ini diraih berkat rekayasa teknik tinggi untuk menaklukkan tantangan di lapangan. Salah satu pekerjaan paling kompleks adalah pemasangan spatial stand. Ini adalah bukti komitmen kami dalam menjaga keselamatan dan meminimalkan dampak konstruksi. Pembangunan jalur layang menggunakan 2 jenis bentang utama, yaitu steel box girder dan PCU girder. Steel box girder diaplikasikan pada bentang panjang atau melengkung seperti yang telah terpasang di kawasan halte Transjakarta Pramukasari dan Jalan Pramuka Raya. Sementara itu, PCU girder dipasang sebagai struktur utama di bentang reguler dan dilanjutkan dengan pekerjaan pengecoran slab deck yang menjadi lantai utama penempatan rel. Dengan menggunakan komponen pracetak akan mempercepat konstruksi jalur layang kereta di tengah padatnya lalu lintas kota. Pembangunan stasiun Pramuka BPKP dan stasiun lainnya akan secara langsung mengatasi kemacetan di jantung Jakarta Timur dan Pusat. Nantinya, total rute fase 1A dan 1B akan membentang sepanjang 12,2 km dari Pegangsaan 2 hingga Manggarai. Jarak ini dapat ditempuh dalam 28 menit
dan ditargetkan mampu mengangkut hingga 80.000 penumpang per hari secara bertahap. LRT Jakarta tidak hanya tentang rel dan kereta, tetapi tentang integrasi masa depan. Dengan terkoneksinya LRT dengan KRL dan kereta jarak jauh di stasiun Manggarai, LRT menjadi penghubung penting yang membuat mobilitas ibu kota semakin lancar. Kami yakin LRT Jakarta fase 1B dapat mendorong untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan.